pulang, langsung dikuburkan di sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu Haji yang pernah berziarah ke Uhud, kita lihat di sana itu saksi nyata itu bagaimana makam Hamzah dan para syuhada Uhud itu, ya, menjadi saksi bahwa mereka syuhada Uhud yang tidak sedikit orang itu dikuburkan di kaki Jabal Uhud, di kaki Jabal Uhud. Dan itu pun menjadi bukti bagaimana para sahabat Rasul yang diutus oleh Rasulullah di masa Rasul maupun di masa Khulafaur Rasyidin kemudian untuk membawa dakwah Islam, ya, termasuk dengan berjihad, berperang hingga keluar Hijaz, itu mereka dikuburkan di tempat-tempat mana mereka syahid di sana, ya. Nah, baik. Berikutnya, ya, benar bahwa ada larangan dari Rasulullah SAW kepada kita untuk menguburkan mayit di malam hari. Ini pernah kita singgung kemarin, ya, di malam hari. Ada tiga waktu di mana Rasul melarang kita untuk menyolatkan dan menguburkan mayit kita. Masih ingat kemarin? Pertama, ketika matahari sedang terbit-terbitnya, itu dilarang kita menyolatkan jenazah dan menguburkannya di waktu itu. Yang kedua, ketika matahari sedang persis berada tegak lurus, bayangan setiap benda itu, ya, di pukul 12 tengah hari, itu dilarang kita untuk menyolatkan jenazah dan menguburkannya di waktu itu. Dan yang ketiga, ketika matahari sedang merah-merah sebelum terbenam, merah sebelum masuk waktu maghrib, itu pun dilarang oleh Rasulullah kepada kita untuk menyolatkan dan menguburkan mayit di waktu tersebut. Nah, di malam hari gimana? Baik, prinsipnya Rasulullah melarang, alias makruh hukumnya. Rasul melarang kita untuk menguburkan mayit di malam hari. Itu prinsipnya. Mana dalilnya? Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah pernah bersabda, rajulan min ashabi qubid. Di suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang wafat untuk kemudian dikafankan dan dikuburkan di malam hari, ya. Lantas Rasulullah melarang seseorang dikuburkan di malam hari, illa an yattarra insan ila dzalik, kecuali jika seorang terpaksa untuk melakukan itu, Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada hikmah penting yang perlu disampaikan melalui riwayat tersebut. Menurut Al-Qadhi, ya, apa gerangan alasan kenapa Rasulullah melarang kita untuk menguburkan mayit di malam hari? Ada dua alasan utama di sini. Yang pertama, karena umumnya kaum muslimin itu akan lebih banyak yang diharapkan hadir menyolatkan mayit itu di siang hari, bukan di malam hari. Itu illahnya, ya, alasan yang pertama. Yang kedua, karena dikhawatirkan jika dikuburkan di malam hari, terlebih dengan kondisi Rasul dan para sahabat dengan kesederhanaan mereka, fasilitas penerangan mereka pada saat itu, dikhawatirkan ada yang tidak pas dengan pengkafanan mayit tadi, radaatul kafan. Jadi pengkafanan yang tidak baik. Demi menghindarkan kedua alasan tadi, maka Rasulullah melarang para sahabat menguburkan jenazah di malam hari. Hukumnya menurut pendapat jumhur ulama salaf, hukumnya hanyalah makruh saja, nggak sampai kepada haram. Makruh saja hukumnya. Kenapa? Dua alasan tadi. Yang pertama apa? Karena di malam hari dia dikhawatirkan sedikit orang yang bakal menghadiri proses penyolatan jenazah. Yang kedua, dikhawatirkan ada ketidaksempurnaan dalam proses pengkafanan mayit tadi. Itu ilahnya. Nah, hukumnya makruh. Kenapa makruh, nggak sampai kepada haram? Karena ternyata banyak, ya, sahabat Rasulullah yang dikuburkan di malam hari. Termasuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Rasul sendiri dikuburkan di malam hari. Subhanallah itu. Ini riwayatnya ada. Itu ada dimuat di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham, bahwa Rasulullah itu dikuburkan di malam hari. Rasulullah itu wafat dan disolatkan di hari Selasa, namun dikuburkan di malam Rabu. Rasulullah, ya, disolatkan di hari Selasa,
dan dikuburkan di malam Rabu. Peristiwa itu dimuat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham, ya, dari Ibn Ishaq, ada riwayatnya itu. Ada riwayatnya. Nah, hanya saja menurut sementara ulama, tadi ada saya katakan hukum asalnya makruh. Hukum makruh tadi gugur bergeser menjadi boleh jika ada kondisi yang memaksa untuk dimakamkan di malam hari. Apa di antara kondisi? Contohnya yang berlangsung dalam kehidupan Rasul dan para sahabat pada masanya apa? Ada kondisi panas terik yang bersangatan di siang hari sehingga memberatkan bagi kaum muslimin untuk menguburkan di siang hari, maka boleh diakhirkan proses penguburannya hingga malam hari. Itu boleh hukumnya malam hari. Atau ada kondisi tertentu pada fisik jenazah yang dikhawatirkan akan menambah kerusakan fisiknya atau memberi bahaya kepada orang di sekitarnya jika dibiarkan jenazah itu bermalam hingga esok hari, maka tidak apa-apa dikuburkan di malam hari. Di malam hari. Nah, namun ada penjelasan yang cerdas dari sementara ulama di sini. Apa? Jika terdapat kondisi sedemikian, maka tidak apa-apa, disolatkan saja di siang harinya, ya. Andai memberatkan untuk diusung jenazahnya di siang hari yang terik menuju pekuburan, misalnya bisa dibayangkan di gurun Sahara yang panas terik itu, andai memberatkan untuk diusung jenazahnya ke area pekuburan di siang hari, tidak apa-apa, solatkan saja dulu di siang harinya, kuburkan nanti di malam harinya. Itulah yang berlangsung dalam prosesi penguburan Rasulullah SAW. Rasul disolatkan di siang hari Selasa, namun dikuburkan di malam Rabunya, di malam Rabunya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, hukum asalnya makruh. Apakah menjadi haram? Tidak. Tidak menjadi haram. Berikutnya, wajibu i'maq al-qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Wajib dibentuk kuburan itu sedemikian dalam, ya, dalam, luas, lapang, dan dibuat yang baik sedemikian rupa demi memuliakan jenazah mayit, ya, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memperlakukan jenazah itu sebenarnya sama seperti perlakuan kita kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu ada riwayatnya, ya. Jadi wajib digali kuburan yang cukup dalam, cukup lebar dan luas untuk menampung jenazah mayit tersebut. Ya, dan Rasul memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan jenazah kita dengan sebaik-baiknya. Mana dalilnya? Yang pertama dari Hisham ibni Amir, katanya ketika banyak para sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud, ya, dalam perang Uhud, lantas Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menguburkan syuhada Uhud di kaki Jabal Uhud tadi. Kata Hisham bin Amir, kami pun merasa berat. Kami pun merasa berat untuk kami pun merasa berat untuk menguburkan bagi setiap syahid satu kuburan. Bayangkan ada puluhan syahid di situ. Berat bagi kami dalam waktu yang singkat untuk menggali sekian puluh lubang lahat untuk masing-masing syahid tadi. Lantas Rasul bersabda, ihfiru wa usi'u, galilah, lapangkan, dalamkan. Lapang itu melebar, dalamkan perintah Rasulullah, dan bentuklah yang baik kuburan tadi itu. Wahsinu wa adfinul isnaini wa thalatha fil qabri, dan silahkan kalian kuburkan 2 atau 3 syahid di dalam satu kubur. 2 atau 3 syahid di dalam satu kubur, kata Rasulullah. Wa qaddimu aktsaruhum Qur'anan. Ini penting ini riwayat ini. Ini banyak mungkin kita yang enggak tahu nih selama ini. Dan dahulukan siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Perintah Rasulullah. Ya, ini hadis sahih. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi. Ya. Baik. Apa pelajaran penting dari riwayat tadi? Ya. Baik, sebelum sampai ke situ, dalam riwayat yang lain nanti akan kita komentari riwayat tadi.
dari salah seorang sahabat